Selamat malam, para pelanggan setia kanal Senja Damai. Inilah saatnya berbagi kisah hangat di persimpangan senja kehidupan kita. Orang sering berkata bahwa setelah hujan, tanah menjadi lebih padat, tetapi hujan yang turun dalam hidup saya hanyalah awal dari badai yang jauh lebih mengerikan. Kisah saya dimulai dari momen kejam itu. Subuh itu, saat kota masih terlelap, suami saya, Bima Prakoso, menerima sebuah panggilan telepon. Wajahnya yang masih mengantuk seketika pucat pasi tanpa darah. Ia sontak terduduk, menatap kosong ke udara dengan mata penuh kengerian. "Apa katamu, bangkrut? Bagaimana bisa? Semua kontrak dibatalkan dan rekening perusahaan dibekukan?" "Tidak. Tidak mungkin," ia berteriak dengan suara melengking, dilanda kepanikan, lalu melompat dari tempat tidur dan dengan panik menekan-nekan ponselnya. Ia menelepon klien, bank, kepala akuntan, tetapi yang didapatnya hanyalah jawaban dingin, nada sambung tanpa harapan, dan penolakan mentah-mentah. Perusahaan konstruksi yang ia bangun dengan seluruh hidupnya, yang menjadi kebanggaan terbesarnya, telah runtuh dalam semalam. Untuk memahami bagaimana seorang direktur utama yang sukses bisa terjerumus ke dalam situasi tragis seperti itu dalam sekejap mata, saya harus menceritakan kepada Anda apa yang terjadi 3 hari sebelumnya. Sebuah kisah tentang malam yang diguyur hujan deras, dan sebuah panggilan telepon yang menentukan takdir. Malam itu, hujan juga turun. Hujan yang cukup deras untuk membersihkan seluruh kota, tetapi tidak cukup untuk menghapus lebam di tubuh saya atau menyembuhkan luka yang mengalirkan darah di hati saya. Saya baru saja dipukuli seperti binatang oleh suami saya, Bima. Alasannya? Hanya karena ia pulang dalam keadaan mabuk dan melihat panggilan tak terjawab dari nomor tak dikenal di ponsel saya. Ia dicengkeram oleh kecurigaan yang tidak masuk akal. Ia bahkan tidak memberi saya kesempatan untuk menjelaskan. Ia menerkam saya seperti binatang buas, menjambak rambut saya, dan membenturkan kepala saya ke dinding. Ia melepaskan ikat pinggangnya dan tanpa ampun mencambuk tubuh saya sambil melontarkan sumpah serapah yang tak terkatakan. "Berani-beraninya kau selingkuh di belakangku. Setelah semua kemewahan yang kuberikan padamu." Saya menjerit dan memohon, tetapi semakin saya memohon, pukulannya semakin keras. Mendengar keributan itu, ibu mertua saya datang dari kamarnya. Saya pikir ia akan melerai, tetapi ternyata tidak. Ia hanya berdiri melipat tangan, menyaksikan pemandangan itu, lalu dengan dingin berkata, "Beri dia pelajaran agar sadar, biar tabiat buruknya hilang." Perempuan bersuami macam apa yang menerima telepon dari pria asing tengah malam? Para pelanggan sekalian, inilah potret keluarga yang saya jalani dan tahan selama 5 tahun terakhir. Seorang suami yang kasar dan seorang ibu mertua yang selalu menutupi kejahatan putranya. Malam itu, setelah melampiaskan amarahnya, Bima tertidur pulas seperti orang mati. Saya meringkuk di lantai yang dingin, mengerang kesakitan dan menahan rasa malu yang luar biasa. Melihat lebam biru yang membengkak di lengan dan kaki, saya sadar bahwa saya tidak bisa hidup seperti ini lagi. Jika saya terus di sini, suatu hari nanti saya benar-benar bisa mati dipukuli. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, keinginan untuk melarikan diri dari neraka ini menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Ketika Bima dan ibu mertua tertidur lelap, saya diam-diam bangkit. Tanpa menyalakan lampu, saya meraba-raba dalam gelap, memasukkan beberapa helai pakaian ke dalam tas kecil. Saya tidak membawa barang berharga apapun. Satu-satunya tujuan saya adalah keluar dari tempat ini. Untuk terakhir kalinya, saya memandang Bima. Pria yang pernah saya cintai itu tertidur dengan wajah damai dalam pengaruh alkohol, sungguh berbeda dengan sosok iblis beberapa saat sebelumnya. Setetes air mata mengalir di pipi saya. Dengan tegas, saya berbalik, membuka pintu pelan-pelan, dan melarikan diri ke dalam hujan. Saya menaiki bus malam menuju satu-satunya tempat perlindungan saya, rumah orang tua saya. Keesokan paginya, ketika saya tiba di rumah dengan penampilan kacau, ayah saya, Pak Hartono, seorang petani tua yang seumur hidupnya hanya mengenal sawah dan ladang, melihat bekas lebam di tubuh saya. Ayah tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya masuk ke dalam rumah sejenak lalu keluar lagi. Mata ayah yang memerah dan keheningannya terasa lebih menakutkan daripada penghiburan atau omelan apapun. Kemudian,
Ayah mengeluarkan ponsel lipat hitam putihnya yang sudah usang dan menekan nomor yang ia hafal. Nomor Bima. Dari seberang telepon, terdengar suara Bima yang kesal karena tidurnya terganggu. Ayah, dengan suara yang anehnya dingin dan setegas baja, berkata, "Nak Bima, ini Bapak. Dewi sekarang ada di rumah. Kenapa kau buat anakku sampai seperti ini?" Saya mengira Bima akan ketakutan dan mencari-cari alasan. Tetapi tidak. Dari seberang telepon terdengar tawa sinis yang arogan, diikuti oleh kalimat menantang yang mengakhiri segalanya. "Oh, perempuan sialan itu sudah mengadu rupanya. Baguslah. Kalau Bapak tidak bisa mendidik putri Bapak dengan benar, biar suaminya yang melakukannya. Dia istri saya punya hak untuk itu." Para pelanggan sekalian, kalimat itulah yang menjadi pemicu segalanya. Ayah tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya menutup telepon dengan tenang. Tetapi, di mata ayah saya yang tua dan seumur hidupnya selalu lembut, saya melihat kobaran amarah yang menakutkan dan tekad yang bulat. Apa yang bisa dilakukan seorang petani tua dari desa terhadap seorang direktur utama yang sukses dan berkuasa di kota? Dan mengapa, hanya dalam waktu 3 hari, perusahaan Bima bisa runtuh secara misterius? Jika Anda ingin tahu jawabannya, jika Anda ingin menemani saya hingga akhir perjalanan yang luar biasa ini, jangan ragu untuk menekan tombol berlangganan kanal Senja Damai, berikan suka, dan bagikan. Kehadiran Anda adalah kekuatan terbesar bagi saya untuk melanjutkan sisa kisah hidup saya. Setelah panggilan telepon yang menentukan itu, keheningan ayah lebih menakutkan daripada penghiburan atau omelan apapun. Tanpa sepatah kata pun, ayah mengambil kotak P3K dan dengan lembut mengoleskan obat ke bagian lenganku yang memar. Tangan ayah yang kasar dan kapalan menyentuh kulitku. Sentuhan yang canggung namun penuh kasih itu akhirnya membuat tangis yang kutahan pecah juga. Selama 5 tahun terakhir, saya telah menahan pukulan yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi tidak sekalipun saya pernah menangis di depan orang tua saya. Saya tidak pernah menceritakan penderitaan saya. Saya takut mereka akan khawatir dan sakit hati. Namun, sekarang setelah kembali ke pelukan ayah, semua emosi yang terpendam runtuh seketika. Untuk memahami mengapa saya bertahan begitu lama, mengapa saya membiarkan seorang pria menginjak-injak tubuh dan jiwa saya selama 5 tahun, saya harus menceritakan tentang pernikahan saya. Sebuah pernikahan yang dimulai dengan mimpi indah dan berakhir dengan kenyataan pahit bak neraka. Saya bertemu Bima Prakoso di pesta ulang tahun seorang teman. Saat pertama kali melihatnya, saya benar-benar terpesona. Ia tinggi, tampan, pandai bicara, dan memancarkan kepercayaan diri seorang pria sukses. Ia adalah direktur sebuah perusahaan konstruksi yang ia rintis dari nol. Bagi saya, yang baru lulus kuliah dan memulai hidup di Jakarta, pengalaman dan kemampuannya tampak begitu gemilang. Ia mendekati saya dengan penuh gairah. Mengajak saya ke restoran mewah, membelikan hadiah mahal, dan membisikkan kata-kata manis. Ia bilang ia jatuh cinta pada kepolosan dan kebaikan saya, pesona yang tidak ia temukan pada wanita kota yang glamor. Ia mengatakan latar belakang keluarga saya tidak penting. Ia berjanji akan membuat saya bahagia seumur hidup tanpa kekurangan apapun, asalkan saya tetap di sisinya. Saya percaya padanya. Bagi saya, seorang gadis dari desa miskin, Bima seperti pangeran dalam dongeng. Ia memberikan cinta dan keamanan yang selama ini saya dambakan. Dan setelah 6 bulan berpacaran, kami bertunangan. Awal pernikahan kami adalah masa paling bahagia dalam hidup saya. Bima sangat memanjakan saya. Aku tidak akan membiarkan setetes air pun menyentuh tanganmu. Tugasmu hanyalah menjadi putri cantik, sisanya biar aku yang urus, katanya. Ibu mertua saya awalnya tidak menyukai asal-usul saya, tetapi melihat putranya bahagia, ia tidak banyak berkomentar. Saya berpikir dengan naif, jika saya hidup dengan baik, mencintai suami saya, dan berbakti pada keluarga ini, suatu saat ibu mertua akan menerima dan menyayangi saya. Namun, mimpi indah itu segera hancur. Sekitar setahun setelah menikah, bisnis Bima mulai mengalami kesulitan. Tekanan bisnis yang membebani pundaknya perlahan-lahan menampakkan sifat aslinya. Ia bukan lagi pria yang lembut dan sabar. Ia menjadi mudah tersinggung, kasar,
dan mulai melampiaskan amarahnya tanpa alasan kepada saya. Kekerasan pertama masih teringat jelas. Malam itu, ia pulang mabuk berat setelah menjamu klien. Hanya karena saya tidak sengaja memecahkan gelas, ia menampar pipi saya dengan keras. Tamparan itu tidak hanya menimbulkan rasa sakit fisik, tetapi juga kejutan dan kebingungan yang luar biasa. Saya tidak percaya pria yang berjanji akan melindungi saya bisa memukul saya. Setelah sadar dari mabuknya, ia berlutut di depan saya, menangis dan memohon maaf. Ia bilang ia terlalu mabuk, terlalu stres, sehingga kehilangan kendali. Ia bersumpah hal itu tidak akan terjadi lagi. Dan saya, yang masih sangat mencintainya, luluh dan memaafkannya. Namun, sekali terjadi, akan ada yang kedua, ketiga, dan tak terhitung setelahnya. Frekuensi pukulan meningkat, dan alasannya menjadi semakin tidak masuk akal. Suatu hari karena sup yang saya buat tidak sesuai seleranya, hari lain karena saya pulang beberapa menit terlambat, dan di hari lain lagi karena saya tidak menyetrika kemeja yang akan ia pakai. Setiap hal kecil yang tidak ia sukai menjadi alasan baginya untuk melakukan kekerasan. Rumah mewah itu menjadi neraka bagi saya. Setiap hari saya hidup dalam ketakutan, tidak tahu kapan amarahnya akan meledak. Saya mencoba berubah. Saya melakukan segalanya untuk menyenangkannya. Saya berhenti bekerja dan mendedikasikan diri sepenuhnya sebagai ibu rumah tangga, berharap pengorbanan saya bisa menenangkannya. Namun, kesabaran saya hanya membuatnya semakin besar kepala. Dan yang paling membuat saya putus asa adalah sikap ibu mertua. Ia tahu segalanya, ia melihat segalanya, tetapi tidak pernah sekalipun ia melerai putranya. Sebaliknya, ia membela dan membenarkan tindakan kasarnya. Ketika saya datang kepadanya meminta pertolongan setelah dipukuli, ia akan berkata dengan acuh tak acuh, "Laki-laki kan wajar kalau kadang emosinya meledak. Dia memukulmu karena dia sayang. Pasti karena kamu melakukan kesalahan atau tidak bisa menyenangkan suami, makanya dia marah. Tugas istri itu ya sabar. Kamu pikir mertuaku dulu tidak begitu?" Aku diam saja tidak pernah mengeluh. Ibu mertua menyalahkan semuanya pada saya. Karena saya tidak bisa menyenangkan suami, karena saya ceroboh, karena saya banyak bicara, ia mengubah saya dari korban menjadi pelaku, ia membuat saya merasa bahwa dipukuli adalah hal yang wajar. Pernikahan saya menjadi neraka. Saya disiksa secara fisik dan mental. Saya kehilangan semua kepercayaan diri dan harga diri. Berkali-kali saya berpikir untuk bercerai, tetapi saya takut. Takut akan gunjingan orang, takut orang tua saya di desa akan malu dan sakit hati. Dan jauh di lubuk hati, masih ada setitik harapan bahwa suatu hari Bima akan berubah, kembali menjadi pria yang pernah saya cintai. Namun, selama 5 tahun berlalu, harapan itu perlahan padam. Yang tersisa hanyalah lebam yang bertambah di tubuh, dan hati yang mati rasa karena sakit. Untuk memahami mengapa saya begitu lama bertahan, mengapa saya tersiksa oleh rasa rendah diri, saya harus menceritakan tentang keluarga saya, tentang asal-usul saya, yang selalu diremehkan dan dihina oleh suami dan ibu mertua saya. Saya lahir dan besar di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah. Di tanah yang gersang dan cuaca yang keras, orang-orang hidup dengan membungkuk ke tanah dan memanggul langit sepanjang tahun. Begitu pula orang tua saya. Mereka adalah petani jujur dan sederhana yang seumur hidupnya hanya mengenal sapi, bajak, dan ladang kering. Masa kecil saya penuh dengan debu tanah. Di bawah terik matahari, saya membantu orang tua memungut sisa panen dan mencabut ubi. Saya tidak punya boneka cantik atau baju bagus seperti teman-teman sebaya. Mainan saya adalah kerikil dan ranting kering, dan kebahagiaan terbesar saya adalah ketika mendapat beberapa ratus rupiah untuk membeli es krim atau permen. Meskipun miskin, orang tua saya selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk saya. Mereka bekerja membanting tulang, menyisihkan rupiah demi rupiah, agar saya bisa terus sekolah. Ayah selalu berkata, penderitaan cukup berhenti di generasi kami. Bapak tidak bisa membiarkan hidupmu sesulit ini. Hanya pendidikan satu-satunya jalan untuk keluar dari desa miskin ini, nak. Saya tidak mengecewakan harapan orang tua saya. Saya belajar dengan giat dan berhasil diterima di sebuah universitas di Jakarta. Hari ketika saya menerima surat penerimaan,
seluruh tetangga datang untuk memberi selamat. Ayah, yang biasanya pendiam dan keras, untuk pertama kalinya memeluk saya dengan erat. Matanya berkaca-kaca. Saya tahu itu adalah air mata kebahagiaan dan kebanggaan. Saat saya akan berangkat ke Jakarta, ayah menjual sapi, satu-satunya harta paling berharga di rumah, untuk membayar uang kuliah dan biaya hidup awal saya. Saat mengantar saya ke terminal bus, ayah menyelipkan beberapa lembar uang yang lecek ke tangan saya, dan hanya berkata satu hal, belajar yang rajin ya, nak, jaga diri baik-baik di sana. Pemandangan ayah yang tua, dengan jaket coklatnya yang usang, berdiri mematung sampai bus yang saya tumpangi hilang dari pandangan, tidak pernah lepas dari benak saya selama kuliah. Pakaian usang ayah adalah alasan terbesar saya untuk hidup lebih keras. Ketika saya jatuh cinta pada Bima dan memutuskan untuk menikah, orang tua saya awalnya sangat khawatir. Mereka cemas saya akan diremehkan oleh keluarga suami karena berasal dari keluarga miskin. Namun, melihat saya bahagia dan Bima tampak seperti orang baik, mereka tidak menentang. Di hari pernikahan, orang tua saya datang dari desa membawa berbagai macam hasil bumi yang berharga. Sebagai hadiah pernikahan, mereka memberikan sepasang anting emas 14 karat dan sejumlah uang tunai yang dibungkus rapi dalam sapu tangan. Namun, sejak hari pertama, saya bisa merasakan bahwa keluarga suami memandang rendah keluarga saya. Saat pertemuan keluarga, ibu mertua melihat anting saya dan mencibir, "Zaman sekarang siapa yang masih pakai anting kampungan begini? Nanti kalau ada waktu, biar mama belikan anting berlian yang pantas untuk menantu mama." Sejak saat itu, setiap kali orang tua saya datang dari desa, mereka harus menahan perlakuan dingin dan penghinaan. Bima dan ibu mertua menyebut orang tua saya orang kampung dan meremehkan mereka. Mereka menertawakan hadiah sederhana dari desa yang dibawa orang tua saya, menyebutnya murahan. Suatu kali, ayah datang membawa sekarung beras hasil panennya sendiri. "Beras ini enak sekali. Buatlah kue atau dimasak," katanya. Tetapi begitu saya membawa karung beras itu ke dapur, ibu mertua mengikuti dan berkata dengan jijik, "Apa ini? Jorok sekali. Siapa yang tahu pestisidanya disemprot dengan benar atau tidak? Berikan saja pada pembantu. Keluarga kita tidak makan barang yang tidak jelas asalnya seperti ini." Saya membeku di tempat. Itu adalah ketulusan dan keringat ayah saya. Namun di mata ibu mertua, itu tidak lebih baik dari barang yang harus dibuang. Suami saya, Bima, tidak berbeda. Ia malu dengan keluarga mertuanya. Ketika teman-temannya datang berkunjung dan orang tua saya ada di rumah, ia akan berusaha keras agar mereka tidak terlihat. Ia merasa penampilan mertuanya yang kampungan akan merusak citranya. Setiap kali orang tua saya akan pulang ke desa, saya mencoba memberi mereka uang untuk sedikit menebus penghinaan yang mereka alami, tetapi ayah selalu menolak. Lalu ia akan mengeluarkan beberapa lembar uang puluhan ribu yang lecek dari sakunya dan menyelipkannya kembali ke tangan saya. "Kami di desa tidak butuh banyak uang. Kamu saja pakai untuk jajan. Di Jakarta kan semua serba mahal." Uang lecek itu terasa ribuan kali lebih berat daripada segepok uang yang biasa Bima lemparkan pada saya. Di dalamnya terkandung cinta setinggi langit dan pengorbanan tak berkesudahan dari seorang ayah. Rasa rendah diri karena asal-usul dan hutang budi pada orang tua membuat saya mencoba bertahan dalam pernikahan ini. Saya berusaha menjadi istri yang baik dan menantu yang berbakti. Saya berharap pengorbanan saya akan mengubah cara pandang keluarga suami terhadap saya dan keluarga saya. Saya berharap jika saya patuh, Bima akan lebih mencintai saya dan orang tua saya akan diperlakukan lebih baik. Tapi saya salah. Kesabaran saya hanya membuat mereka semakin besar kepala. Itu tidak mendatangkan rasa hormat, hanya penghinaan. Dan saya harus membayar harga yang sangat mahal untuk kenaifan dan kelemahan saya. Kekerasan Bima menjadi semakin sering dan kejam. Dari luar, rumah mewah kami membuat semua orang iri, tetapi bagi saya, itu adalah penjara tanpa jeruji, sebuah neraka. Setiap hari saya hidup dalam ketakutan, gemetar menantikan kapan amarahnya akan meledak. Bahkan di rumah sendiri, saya harus bergerak seperti bayangan, tanpa suara. Saya berusaha tidak membuat kesalahan sekecil apapun, melakukan segalanya dengan sempurna agar tidak memberinya alasan untuk marah. Tapi itu sia-sia.
Ia akan memukul saya karena alasan yang paling tidak masuk akal. Kuah sayur yang kurang asin, kemeja yang kurang licin disetrika, suatu hari bahkan karena saya tertidur di sofa karena terlalu lelah. Dalam keputusasaan, saya berulang kali memohon kepada ibu mertua, satu-satunya orang di rumah itu yang saya yakini bisa melindungi saya. Saya memegang kakinya, berlutut, menunjukkan lebam di tubuh saya sambil menangis. Bu, tolong Bu. Tolong hentikan Bima. Saya bisa mati dipukuli seperti ini. Saya berharap sebagai sesama perempuan, rasa iba akan menggerakkan hatinya, tapi tidak. Ibu mertua mendorong saya dengan dingin dan berkata acuh tak acuh seolah-olah membicarakan cuaca, cuma begitu saja kok kamu nangis heboh, laki-laki kan wajar kalau marah, dia kerja keras di luar, stres, pulang ke rumah istrinya bukannya menenangkan malah membantah, ya pantas saja dipukul. Melihat lebam saya, ibu mertua melontarkan kata-kata yang lebih kejam. Dia memukulmu itu karena masih peduli. Kalau sudah tidak cinta, disentuh pun tidak akan. Sadar dirilah. Bisa menikah dengan laki-laki hebat dan tampan seperti Bima itu, harusnya kamu jaga baik-baik. Jangan malah bikin dia marah terus keluyuran di luar. Nanti kalau dia sudah tidak mau, kamu menyesal juga percuma. Kata-kata ibu mertua seperti air es yang memadamkan sisa harapan terakhir saya. Ia tidak hanya gagal melindungi saya, tetapi juga mendorong kekerasan putranya. Ia merendahkan kekerasan dalam rumah tangga menjadi bentuk ekspresi cinta. Ia menyalahkan semuanya pada saya. Restu dari ibu mertua membuat Bima semakin berani. Ia mulai menganggap memukul istri sebagai hak wajar seorang suami, tanpa rasa bersalah. Saya juga mencoba berbicara dengan Bima saat ia sadar dan suasana hatinya baik. Dengan lembut, saya mencoba membangkitkan kembali perasaan indah di awal kami jatuh cinta. Mas Bima, ingat tidak? Dulu Mas janji akan melindungiku dan menyayangiku seumur hidup. Kenapa sekarang Mas jadi seperti ini padaku? Apa salahku? Kalau aku salah, katakan, akan kuperbaiki. Tolong, jangan pukul aku lagi. Saat-saat seperti itu, ia akan memeluk saya dan berpura-pura menyesal. Maafkan aku, Dewi. Aku salah. Pekerjaan terlalu berat, emosiku jadi tidak terkendali. Maafkan aku ya, tidak akan kuulangi lagi. Ini yang terakhir, aku janji. Dan dengan bodohnya, saya akan kembali percaya pada janji kosongnya. Saya menaruh harapan dan menunggu. Tetapi beberapa hari, bahkan beberapa jam kemudian, ketika alkohol atau rasa kesal menguasainya, ia akan melupakan semua janjinya dan kembali melakukan kekerasan. Hidup saya terjebak dalam siklus yang tak berkesudahan, kekerasan, permohonan, janji, pengampunan, dan kembali ke kekerasan. Saya jatuh ke dalam depresi. Saya tidak mau keluar rumah, tidak mau bertemu teman. Saya mengurung diri di rumah mewah itu, hidup dalam ketakutan dan kesepian. Tubuh saya semakin kurus, mata saya selalu cekung, dan senyum benar-benar hilang dari wajah saya. Saya berpikir untuk menelepon orang tua, tetapi tidak sanggup. Saya takut mereka khawatir, takut orang tua saya yang sudah lanjut usia akan sakit hati karena putri mereka yang tidak bahagia ini. Saya pikir ayah tidak akan sanggup menanggungnya jika tahu. Saya hidup di neraka itu selama 5 tahun. 5 tahun masa terindah seorang wanita di usia 20-an terkubur dalam pukulan, air mata, dan keputusasaan. Saya hampir kehilangan semua harapan untuk hidup. Dan saya tahu, tanpa satu pukulan telak terakhir, saya mungkin tidak akan pernah bisa keluar dari kubangan itu, dan akhirnya akan ditelan selamanya. Dan pukulan telak itu datang pada malam hujan yang menentukan takdir. Bagian ini mengulangi adegan pemukulan, pelarian, dan kedatangan di rumah orang tua yang sudah diceritakan di awal. Untuk menghindari pengulangan yang persis sama, kita bisa langsung melompat ke bagian setelah kedatangan di rumah orang tua, di mana ayahnya menelepon Bima. Cerita aslinya memang memiliki beberapa pengulangan untuk penekanan dramatis, jadi saya akan meringkasnya sedikit sambil tetap menjaga alur. Pagi itu, di rumah orang tua saya, udara segar pedesaan menyambut saya, tetapi hati saya terasa berat. Ibu memeluk saya dan menangis bersama saya, menumpahkan segala penderitaan yang terpendam selama 5 tahun.
Saat ibu melihat lebam di lengan saya, dunianya seakan runtuh. Ayah, Pak Hartono, hanya berdiri membeku di ambang pintu, wajahnya yang biasanya tenang kini mengeras tanpa ekspresi, matanya memerah. Ia tidak berkata apa-apa, tidak bertanya, tidak menghibur, tidak memarahi, keheningannya seperti ketenangan sebelum badai besar. Ayah lalu masuk ke dalam, dan saya tahu ia sedang menahan amarah yang luar biasa. Ibu membawa saya masuk, membersihkan wajah saya, dan membuatkan bubur hangat. Di dinding, tergantung foto pernikahan saya yang tersenyum bahagia. Melihatnya, hati saya kembali pedih. Mengapa kebahagiaan itu begitu singkat dan fana? Tak lama, ayah keluar lagi. Ia tidak melihat ke arah saya, melainkan langsung menuju meja batu tua di halaman belakang tempat ia biasa minum teh. Ia duduk, menyalakan sebatang rokok kretek, asapnya mengepul ke udara pagi yang kelabu. Ayah jarang sekali merokok. Hanya ketika pikirannya benar-benar kalut dan hatinya gelisah. Saya tahu ia sangat menderita. Penderitaan seorang ayah melihat putrinya diperlakukan lebih buruk dari binatang. Rasa tak berdaya seorang petani tua yang hanya mengenal cangkul. Suami saya, Bima, adalah direktur kaya dan sukses di kota. Bagaimana mungkin ayah bisa menuntut keadilan untuk putrinya? Melihat punggung ayah yang membungkuk, saya merasa sangat bersalah. Seharusnya saya tidak pulang. Saya merasa telah menambah beban di pundaknya yang sudah berat. Tetapi kemudian, ayah bangkit. Ia mematikan rokoknya dan masuk kembali ke dalam rumah. Kali ini, tangannya tidak kosong. Ia membawa ponsel lipat hitam putihnya yang usang. Di wajahnya tidak ada lagi penderitaan atau ketidakberdayaan. Yang ada hanyalah tekad dingin, ekspresi tegas yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Ayah duduk di depan meja kecil di ruang tamu, meletakkan ponsel itu. Ia tidak langsung menelepon, melainkan menatap ponsel itu sejenak, seolah membuat keputusan besar. Ibu, yang keluar dari dapur membawa bubur, melihatnya dan berkata cemas, "Bapak mau apa? Biar saya saja yang bicara dengannya." "Ini kan urusan anak-anak, kamu masuk saja," potong ayah. Suaranya rendah dan serak, tidak mengizinkan bantahan. "Biar Bapak yang selesaikan." Ibu menatap ayah, lalu menatap saya dengan cemas, sebelum akhirnya masuk ke dalam kamar. Ibu tahu, jika ayah sudah memutuskan, tidak ada yang bisa mengubahnya. Hening kembali menyelimuti rumah, hanya saya dan ayah. Saya meletakkan mangkuk bubur hangat di tangan, tidak sanggup menelannya. Seluruh perhatian saya terpusat pada ayah dan ponsel usang di atas meja. Saya merasa pertarungan antara mertua tua dari desa dan menantu yang sombong akan segera dimulai. Dan saya sama sekali tidak bisa memprediksi hasilnya. Setelah keheningan yang menyesakan, Pak Hartono perlahan mengambil ponsel usangnya. Tangannya yang tua, dan biasanya gemetar kini anehnya terasa kokoh dan stabil. Ia bahkan tidak mencari di daftar kontak, seolah sudah lama menghafalnya. Ia menekan nomor dengan lancar. "Nomor suami saya, Bima." Ayah menekan tombol panggil dan mengaktifkan loudspeaker. Mungkin ia ingin saya mendengar dan menyaksikannya sendiri. Di ruangan yang sunyi, nada sambung terdengar nyaring. Saya menahan napas. Jantung saya berdebar begitu kencang hingga terasa di dada. Setelah beberapa kali nada sambung, terdengar suara dari seberang. Suara Bima yang kesal karena tidurnya terganggu. "Halo? Siapa ini? Pagi-pagi buta begini mengganggu orang tidur saja." Ayah tidak marah dengan sikap kasarnya. Ia hanya berkata dengan suara rendah dan sedingin baja yang belum pernah saya dengar sebelumnya. Suara yang penuh wibawa dan seolah memberi perintah. "Nak Bima, ini bapak, mertuamu." Di seberang sana, hening sejenak. Bima sepertinya sedang berusaha mengumpulkan kesadarannya. Tak lama, suaranya terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, tetapi masih dengan nada sombong dan meremehkan. "Oh, bapak mertua. Ada apa pagi-pagi begini?" "Dewi sekarang ada di rumah Bapak," kata ayah langsung ke intinya. "Kenapa kau buat anakku sampai seperti ini?" Hening lagi. Saya bisa membayangkan raut wajah Bima yang mengeras di seberang sana. Namun, bukannya rasa takut atau bersalah, ia malah tertawa terbahak-bahak, tawa yang sombong dan menantang. "Ah,
Perempuan sialan itu sudah mengadu rupanya. Cepat sekali ya. Mendengar tawa dan nada bicaranya, amarah mendidih dalam diri saya, tetapi ayah tidak mengubah ekspresinya sedikit pun, ia menunggu dengan tenang. Baguslah, kata Bima pongah. Di sana, didik lagi putri Bapak. Ajari dia apa tugas seorang istri, bagaimana seharusnya bersikap pada suami, supaya tidak keluyuran di luar dan mencoreng nama baik suami dan keluarga. Saat itu, saya tidak tahan lagi. Saya ingin berteriak dan memaki sampah masyarakat itu, tetapi ayah mengangkat tangannya untuk menghentikan saya. Tatapannya tajam namun menenangkan. Ayah menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara yang luar biasa tenang, "Apa maksudmu? Apa salah putriku? Apa salahnya?" Bima tertawa lebih keras. "Tanyakan saja sendiri padanya. Atau biar saya beritahu. Putri Bapak itu kelakuannya tidak benar. Di belakang saya, dia diam-diam teleponan dengan pria lain tengah malam. Perempuan seperti itu, untung saja cuma saya pukul, harusnya saya hajar setengah mati lalu saya usir. Itu adalah kebohongan yang tak tahu malu." Ia memutarbalikkan fakta untuk membuat saya terlihat seperti istri yang buruk dan membenarkan kekerasannya. "Dan biar saya perjelas juga pada Bapak dan Ibu mertua," lanjut Bima menantang. "Kalau Bapak tidak bisa mendidik putri Bapak dengan benar, biar menantu Bapak yang melakukannya. Dia istri saya, jadi saya punya hak untuk itu. Jadi, sebaiknya Bapak dan Ibu tidak ikut campur urusan rumah tangga kami. Kalau tidak, jangan harap saya akan menghormati kalian sebagai mertua. Mengerti?" Kalimat itu mengakhiri segalanya. Sebuah tantangan arogan yang tidak hanya menghina saya, tetapi juga kedua orang tua saya. Mendengar itu, ayah tidak berkata apa-apa lagi. Ia dengan tenang menekan tombol untuk mengakhiri panggilan. "Ayah." Saya menatap ayah sambil kembali menangis. Orang itu keterlaluan sekali. Ayah tidak melihat saya. Ia perlahan bangkit dan berjalan ke halaman. Menatap langit fajar yang kelabu, bahunya yang membungkuk bergetar samar. Saya tahu ayah sedang menahan amarah yang luar biasa. Ayah mana yang tidak sakit hati dan marah melihat putrinya diinjak-injak dan dihina seperti itu? Saya pikir ayah akan merasa tak berdaya. Saya pikir kami harus menelan ketidakadilan ini. Tapi saya salah. Saya terlalu meremehkan ayah saya. Setelah berdiri sejenak, ayah masuk kembali ke dalam rumah. Di wajahnya tidak ada lagi amarah atau penderitaan. Yang ada hanyalah tekad yang dingin dan menakutkan. Ayah berjalan ke lemari kayu tua, tempat ia biasa menyimpan dokumen-dokumen penting. Yang ia keluarkan bukanlah uang atau sertifikat tanah, melainkan sebuah buku catatan bersampul kulit hijau tua yang sudah usang dan pudar, serta sebuah ponsel lain. Sebuah smartphone model terbaru yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Music. Ayah berjalan ke halaman belakang, menjauh dari saya dan ibu. Ia duduk, membuka buku catatan itu, dan mulai melakukan serangkaian panggilan telepon. Panggilan-panggilan misterius yang akan mengubah nasib Bima Prakoso sepenuhnya, dan pada saat yang sama, akan membuka rahasia luar biasa tentang ayah saya. Setelah panggilan telepon yang menantang dengan Bima berakhir, ayah bukan lagi petani yang pendiam dan lelah yang saya kenal, ada perubahan aneh dalam dirinya. Perubahan yang bisa saya rasakan tetapi tidak bisa saya jelaskan. Penderitaan dan ketidakberdayaan lenyap dari wajahnya, digantikan oleh tekad yang dingin dan menakutkan. Matanya yang biasanya lembut dan lelah kini bersinar tajam dan kuat. Ayah tidak berkata apa-apa kepada saya atau ibu, ia diam-diam menuju lemari kayu tua dan membuka laci rahasia yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Yang ia keluarkan bukanlah uang atau barang berharga, melainkan buku catatan bersampul kulit hijau tua dengan sudut-sudut yang sudah usang dan sebuah smartphone model terbaru, sangat berbeda dari ponsel lipat jadul yang biasa ia pakai. Ayah membawa kedua benda itu ke meja batu di halaman belakang. Ia membutuhkan ruang sendiri, jauh dari saya dan ibu. Saya penasaran tetapi tidak berani mengikutinya. Saya hanya mengintip dari balik pintu. Ayah duduk, membuka buku catatan itu, dan mulai melakukan serangkaian panggilan. Dan cara bicaranya membuat saya terperangah. Pada panggilan pertama, ayah berbicara dengan nada yang sangat akrab namun serius. "Halo, Pak Dirjen,
Ini Hartono. Sudah lama sekali ya. Apa kabar? Dari seberang sana, terdengar suara yang sangat gembira dan penuh hormat kepada ayah. Setelah mendengarkan sejenak, ayah langsung ke pokok permasalahan. Ada yang ingin saya minta tolong? Kamu ingat menantuku? Bima Prakoso itu, yang direktur perusahaan konstruksi. Ayah berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan suara yang mendingin. Tolong periksa kembali semua proyek yang sedang dikerjakan perusahaannya, terutama proyek-proyek pemerintah. Kualitas pengerjaan, material, hingga dokumen dan perizinannya. Periksa dengan teliti. Kudengar bisnisnya tidak terlalu bersih. Proses saja sesuai prosedur, sesuai hukum. Kalau ada masalah, jangan pandang bulu, tindak tegas. Saya membeku di tempat. Pak Dirjen? Direktur Jenderal? Bukankah itu nama Direktur Jenderal di Kementerian Pekerjaan Umum? Saya pernah melihatnya di koran. Bagaimana mungkin ayah bisa berbicara dengan nada akrab namun memerintah kepada orang setinggi itu? Sebelum keterkejutan saya reda, ayah melakukan panggilan kedua. Kali ini dengan nada seorang guru atau kakak yang hangat dan bijaksana. Halo, Pak Dirut, ini saya, Pak Hartono. Sedang sibuk? Dari seberang telepon, terdengar suara yang penuh hormat. Tidak, Pak. Ada apa, Pak? Bapak sehat? Saya sehat. Ada permintaan kecil, kata ayah. Perusahaan menantuku, si Bima Prakoso itu. Sepertinya pinjamannya cukup besar di bankmu, benar? Saya kembali terkejut. Pak Dirut? Bukankah itu Direktur Utama Bank Nasional, salah satu bank terbesar di negara ini? Saya pernah melihatnya di TV. Murid ayah, tolong evaluasi kembali semua pinjaman itu, suara ayah menjadi tegas. Periksa lagi syarat kontrak dan aset jaminannya. Kalau ada yang tidak transparan atau kemampuan bayarnya bermasalah, proses sesuai aturan. Kalau perlu, tagih pelunasan dipercepat. Pengusaha harusnya mengutamakan keamanan bank. Panggilan ketiga, keempat, kelima berlanjut. Ayah berbicara dengan banyak orang, dan nama serta jabatan yang samar-samar saya dengar membuat saya tercengang. Seorang pejabat tinggi di Direktorat Jenderal Pajak, pemimpin redaksi sebuah surat kabar ekonomi terkemuka, dan bahkan seseorang dengan suara berwibawa yang ayah panggil Pak Jenderal, yang sepertinya seorang purnawirawan perwira tinggi. Sosok ayah benar-benar berubah. Ia bukan lagi petani tua yang pendiam dan lelah, melainkan seorang pria berwibawa dengan kekuatan yang luar biasa. Setiap kata-katanya singkat namun memiliki bobot yang berat, dan orang-orang yang disebut pejabat tinggi di seberang sana tampaknya menuruti perintahnya tanpa bantahan. Apa isi buku catatan kulit hijau tua itu? Siapa nama-nama di dalamnya? Dan siapa sebenarnya ayah saya, yang seumur hidup saya kira hanya mengenal sawah? Tabir rahasia besar yang tersembunyi selama puluhan tahun perlahan tersingkap di depan mata saya. Saya merasa takut, tetapi anehnya juga lega. Badai yang sesungguhnya baru saja dimulai, dan kali ini, yang harus menghadapinya bukanlah saya, melainkan Bima Prakoso dan keluarganya. Setelah menyelesaikan semua panggilan telepon misterius itu, ayah duduk terdiam cukup lama di halaman belakang. Ia menyalakan sebatang rokok lagi, mengisapnya dalam-dalam. Asap rokok yang keabu-abuan memudar di udara subuh, tetapi tidak bisa menyembunyikan kelelahan dan penderitaan yang terpancar dari matanya. Membuka kembali hubungan lama dan kembali ke sosoknya di masa lalu yang berkuasa pastilah sebuah pilihan yang berat bagi ayah. Saya tidak berani mengganggu ayah dan diam-diam kembali ke dalam rumah. Pikiran saya dipenuhi oleh pertanyaan yang belum terjawab. Melihat ekspresi bingung saya, ibu mendekat dan memegang tangan saya. Jangan terlalu khawatir, nak. Ayahmu tahu apa yang dia lakukan. Ibu, panggil saya dengan suara bergetar. Siapa sebenarnya ayah? Bagaimana bisa ayah kenal dengan orang-orang seperti Pak Dirjen atau Pak Dirut? Mereka semua sepertinya sangat segan pada ayah. Ibu menghela napas panjang, seolah akan membuka kisah yang telah disimpan selama puluhan tahun. Ibu mendudukkan saya di balai-balai, dan perlahan mulai bercerita. Sepertinya sudah saatnya kamu tahu siapa ayahmu yang sebenarnya, Dewi. Dan ibu menceritakan sebuah kisah kepada saya. Kisah tentang masa lalu ayah yang heroik namun tersembunyi dalam keheningan.
Sebuah kisah yang bahkan tidak pernah saya bayangkan dalam mimpi. Ternyata, ayah saya, Hartono, bukanlah seorang petani biasa. Ia memang lahir dan besar di desa ini, tetapi pada usia 18 tahun, ia mendaftar menjadi tentara. Dengan kecerdasan, keberanian, dan kepemimpinan yang luar biasa, ayah segera terpilih masuk ke dalam pasukan khusus, Kopassus. Ayahmu, kata ibu dengan nada bangga, adalah seorang kolonel. Ia terlibat dalam banyak operasi rahasia yang sangat penting bagi keamanan negara, meskipun namanya tidak pernah muncul di koran. Ia hidup dengan berbagai identitas dan berkali-kali lolos dari maut. Selama masa itu, ayah membangun banyak hubungan dan memimpin serta membina banyak junior. Pak Dirjen, Pak Dirut, dan yang lainnya yang baru saja ayah telepon, mereka semua adalah rekan satu angkatan atau junior yang dibina langsung oleh ayahmu. Mereka pernah bertaruh nyawa bersama ayahmu, melewati masa-masa tersulit bersama. Hubungan mereka bukan sekadar rekan kerja, tetapi ikatan persaudaraan dan guru murid yang sangat dalam dan kuat. Setelah negara benar-benar stabil, lanjut ibu, ayahmu bisa saja tetap di militer dan naik ke posisi yang lebih tinggi, atau pindah ke lembaga penting di pemerintahan. Banyak rekannya yang melakukannya. Tapi ayahmu menolak. Kenapa, Bu? Tanya saya terkejut. Karena ia sudah terlalu lelah, kata ibu dengan tatapan sedih. Tahun-tahun hidup dalam bahaya, intrik, dan kepura-puraan telah menguras energinya. Ayahmu pernah bilang padaku, ia merasa sudah cukup berbakti pada negara. Sisa hidupnya, ia hanya ingin hidup biasa dan tenang, mengolah tanah. Ia ingin merawat istri dan anaknya. Ayahmu tidak ingin anaknya tumbuh di lingkungan yang penuh dengan kekuasaan dan kerumitan. Ia takut jika kamu tahu siapa dia, kamu akan mengandalkannya, dan tidak berusaha sendiri. Kini semuanya menjadi jelas. Mengapa ayah memilih kehidupan yang begitu tenang? Ayah telah meninggalkan semua kehormatan, jabatan, dan kekuasaannya untuk memberi saya masa kecil yang normal, kehidupan yang tidak dibayangi oleh kebesarannya. Pengorbanan ayah begitu luar biasa. Lalu buku catatan kulit itu apa, Bu? Tanya saya. Itu buku berisi nomor kontak rekan-rekan lamanya, jelas ibu. Mereka berjanji, dimanapun dan apapun yang mereka lakukan, mereka tidak akan melupakan masa-masa berjuang bersama, dan akan saling membantu di saat sulit. Selama puluhan tahun ini, ayahmu tidak pernah sekalipun mengeluarkan buku itu. Ia tidak mau merepotkan siapapun. Tapi hari ini, demi kamu, putri yang paling ia sayangi, ia melanggar janji itu. Saya duduk terdiam. Air mata kembali mengalir. Tetapi kali ini bukan air mata penghinaan. Ini adalah air mata kebanggaan dan haru. Saya bukan putri seorang petani miskin. Saya adalah putri seorang pahlawan yang telah mendedikasikan hidupnya untuk negara dan mengorbankan semua kejayaannya demi kedamaian putrinya. Saya memandang punggung ayah yang membungkuk di halaman. Jaket coklatnya yang usang tidak bisa menutupi martabat seorang prajurit yang tidak pernah tunduk di hadapan ketidakadilan. Saya mengerti segalanya. Saya mengerti sumber kekuatan misterius ayah. Dan saya juga tahu, Bima Prakoso telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya. Ia tidak hanya memukuli seorang wanita lemah. Ia telah menginjak-injak putri seorang pahlawan, dan harganya pasti akan ia bayar dengan sangat mahal. Setelah mengetahui rahasia besar ayah, rasa takut di hati saya benar-benar lenyap. Sebagai gantinya, muncul ketenangan yang aneh dan kepercayaan mutlak pada ayah saya yang luar biasa. Saya tidak bertanya apa-apa lagi. Saya hanya diam mendampingi orang tua saya, menunggu. Menunggu badai yang diam-diam ayah bangkitkan menerjang kepala orang yang telah memberi saya begitu banyak penderitaan. Dan badai itu tidak datang dengan guntur dan kilat. Ia datang sebagai tekanan yang sunyi namun mencekik. Jaring tak terlihat yang dirajut oleh beberapa panggilan telepon dari seorang prajurit tua mulai mengencang. Sehari setelah panggilan telepon yang menentukan itu, di Jakarta, Bima Prakoso masih terlena dalam euforia karena merasa telah memberi pelajaran pada mertuanya yang kampungan. Ia pasti berpikir, apa yang bisa dilakukan seorang tua dari desa padanya. Ia pergi ke kantor seperti biasa, bertemu klien, memimpikan proyek-proyek raksasa, dan keuntungan besar. Tetapi, sinyal aneh pertama muncul. Perusahaan konstruksi besar,
pemberi proyek pembangunan kota baru yang sedang dikerjakan oleh perusahaan Bima, mengadakan rapat darurat. Dalam rapat itu, mereka mengumumkan bahwa hasil inspeksi mendadak menemukan perusahaan Bima menggunakan material di bawah standar yang ditetapkan dalam kontrak. Secara spesifik, semen dengan kekuatan lebih rendah dan besi beton yang lebih tipis dari seharusnya. Ini adalah pelanggaran serius yang bisa membahayakan keselamatan bangunan. Bima membeku di tempat. Ia tahu itu benar. Mengurangi kualitas material di lokasi proyek adalah cara yang biasa ia lakukan untuk memaksimalkan keuntungan. Tapi selama ini, berkat jaringan dan amplop yang ia berikan, semuanya berjalan lancar. Mengapa kali ini inspeksinya begitu mendadak dan teliti? Ia mencoba membela diri dan membujuk seperti biasa, tetapi kali ini sikap pemberi proyek sangat tegas. Mereka tidak hanya menuntut ganti rugi penuh, tetapi juga secara sepihak membatalkan kontrak dan menyatakan akan melaporkan praktik curang dan tidak etis perusahaan Bima ke dinas terkait. Kehilangan kontrak besar adalah pukulan telak, tetapi Bima masih santai. Ia menganggapnya hanya sebagai kesialan, buang sial. Ia sama sekali tidak tahu bahwa itu adalah jerat pertama dari jaring tak terlihat yang mulai mengencang di sekelilingnya. Hari kedua, mimpi buruk Bima benar-benar dimulai. Pagi-pagi saat tiba di kantor, beberapa petugas dari Direktorat Jenderal Pajak sudah menunggunya. Mereka memberitahukan akan melakukan pemeriksaan pajak menyeluruh atas aktivitas keuangan perusahaan selama 3 tahun terakhir. Bima kembali terkejut, ia tahu ada banyak celah di pembukuan perusahaannya, faktur fiktif, biaya siluman, dan praktik penggelapan pajak. Semuanya direkayasa dengan rapi olehnya dan kepala akuntan. Tetapi, mengapa kantor pajak yang selama ini selalu bisa ia atur tiba-tiba bergerak begitu tanpa ampun? Pemeriksaan pajak berjalan sangat ketat. Petugas memeriksa lembar demi lembar buku besar, kwitansi demi kwitansi, dan kecurangan mulai terungkap. Ancaman denda pajak yang sangat besar dan bahkan hukuman pidana mulai membayangi Bima. Pada saat yang sama, serangan lain datang. Bank Nasional, tempat perusahaan Bima meminjam modal kerja, tiba-tiba mengirimkan pemberitahuan darurat. Dengan alasan klausul risiko kredit dan manajemen perusahaan dalam perjanjian pinjaman, bank menyoroti fakta bahwa perusahaan Bima telah kehilangan kontrak besar dan menuntut pelunasan seluruh pinjaman dalam waktu 1 minggu. Ini adalah pukulan mematikan. Perusahaan konstruksi seperti milik Bima selalu membutuhkan dana besar. Di saat semua sumber pendapatan terhenti, diminta untuk segera melunasi utang besar sama saja dengan vonis mati. Bima panik menelepon Pak Dirut, yang selama ini hubungannya ia bangun dengan susah payah, tetapi yang didapatnya hanyalah suara dingin sekretaris. Mohon maaf, Pak Dirut sedang rapat dan tidak bisa diganggu. Jaring tak terlihat itu mengencang dari segala arah. Klien-klien besar, dengan alasan reputasi perusahaan yang buruk, serempak membatalkan kontrak. Bank menagih utang, kantor pajak mencekik lehernya. Bahkan surat kabar ekonomi terkemuka yang dulu dibayar untuk menulis artikel promosi, kini justru memuat laporan investigasi mendalam tentang sisi gelap perusahaan Bima, proyek yang mangkrak, dan kualitas bangunan yang buruk. Semua pintu seolah tertutup di depan mata Bima. Ia benar-benar terisolasi. Ia berlari ke sana kemari mencari bantuan, tetapi yang ia dapatkan hanyalah gelengan kepala dan tatapan dingin. Teman-teman dan jaringan yang ia banggakan lenyap tak berbekas. Jaring yang ditebar ayah bukanlah jaring kekuasaan yang sewenang-wenang. Itu adalah jaring kebenaran dan keadilan. Ayah hanya meminta para junior dan rekannya untuk memproses sesuai aturan, sesuai hukum. Dan prinsip sesuai aturan itulah yang mengupas tuntas wajah asli perusahaan bobrok yang penuh dengan tipu daya. Karena perusahaan Bima dibangun di atas fondasi busuk bernama kecurangan, ia tidak sanggup menahan tekanan kebenaran. Dan saya, di rumah di desa, diam-diam menyaksikan semua ini melalui berita yang dikirimkan oleh teman-teman saya. Saya tidak merasa gembira atau puas, hanya ada rasa getir. Inilah harga yang harus dibayar atas kesombongan, kekerasan, dan penghinaan terhadap cinta seorang ayah. Pada hari ketiga, semuanya runtuh. Keruntuhan total yang tidak bisa diperbaiki. Setelah 2 hari diterpa badai, perusahaan konstruksi Bima Prakoso yang sudah diambang kehancuran,
akhirnya benar-benar tenggelam. Pagi itu, saat ia tiba di kantor, pemandangan kacau balau menyambutnya. Puluhan kuli bangunan yang gajinya tertunggak selama berbulan-bulan berdemonstrasi di depan gerbang kantor dengan membawa spanduk. Para pemasok material juga mengepung kantor, berteriak menuntut utang segera dibayar. Bima, tanpa uang sepeser pun, hanya bisa bersembunyi di kantor, tidak berani keluar. Ia panik menelepon ibunya meminta bantuan. Ibu mertua, mendengar kondisi putranya, jatuh dalam kepanikan. Ia membawa semua perhiasan emas, barang berharga, bahkan sertifikat rumah untuk digadaikan, tetapi dibandingkan dengan utang raksasa perusahaan Bima, uang itu hanya setetes air di lautan. Bahkan tidak cukup untuk membayar sebagian kecil utang bank. Dalam keputusasaan, Bima memikirkan jalan keluar terakhir. Ia menelepon saya. Melihat nomornya muncul di layar, saya tidak mengangkatnya. Tetapi ia terus menelepon dengan gigih. Akhirnya, saya menekan tombol jawab. Halo, suara saya dingin. Dewi, tolong aku, suara Bima di seberang sana bergetar penuh keputusasaan. Suara sombong dan menantang 3 hari yang lalu lenyap tak berbekas. Perusahaanku akan bangkrut. Kamu punya uang, kan? Bisakah kamu meminjamkannya padaku? Tolong, aku mohon. Nanti akan kuganti 10 kali, 100 kali lipat. Ia masih mengira saya adalah Dewi yang dulu. Istri yang baik dan patuh, yang siap mengorbankan segalanya untuknya. Saya hanya tertawa dingin dan sinis. Saya tidak punya uang. Dan kalaupun punya, kenapa saya harus meminjamkannya pada orang yang telah memukul, menghina, dan merendahkan orang tua saya? Dewi, aku salah. Aku benar-benar minta maaf. Tolong maafkan aku sekali ini saja. Ya, sekali ini saja, pintanya. Maaf, suara saya menajam. Anda tidak ingat, Pak Bima, 3 hari yang lalu apa yang Anda katakan pada ayah saya? Anda bilang kalau ayah saya tidak bisa mendidik saya, Anda yang akan melakukannya. Anda bilang karena saya istri Anda punya hak untuk itu. Nah, sekarang gunakan hak itu untuk menyelamatkan diri Anda sendiri. Jangan telepon saya lagi. Setelah selesai bicara, saya langsung menutup telepon tanpa memberinya kesempatan untuk berkata apa-apa lagi. Itulah tetes harapan terakhir yang membasahi sumur kering Bima. Sore itu, ia akhirnya menyatakan pailit. Perusahaan konstruksi yang menjadi kebanggaan dan hasil kerja seumur hidupnya resmi lenyap dari sejarah. Bima tidak hanya bangkrut dan menjadi miskin, tetapi juga terjerat dalam tumpukan utang yang sangat besar. Utang bank, utang pemasok, gaji kuli, dan pinjaman dari rentenir yang ia ambil di saat-saat terakhir. Rumah mewahnya, aset terbesarnya, disita oleh bank, dan mobil mewahnya diambil oleh penagih utang. Dalam sekejap, direktur sukses yang hidup mewah berubah menjadi gelandangan yang terlilit utang. Ia dan ibunya diusir dari rumah, tidak punya tempat untuk tinggal. Kejatuhan Bima terjadi hanya dalam 3 hari. Keruntuhan yang begitu cepat dan mendadak membuat semua orang terkejut. Tidak ada yang bisa menjelaskan mengapa perusahaan yang sedang naik daun itu bisa runtuh secara misterius. Orang-orang hanya berkata, ia tidak beruntung, atau waktunya yang salah. Hanya saya dan ayah yang tahu bahwa itu bukanlah ketidakberuntungan. Itu adalah hukuman. Hukuman yang dieksekusi secara diam-diam namun kejam. Harga yang harus dibayar oleh seseorang yang berani menantang kekerasan, kesombongan, dan cinta seorang ayah. Ketika saya mendengar berita kebangkrutan perusahaan Bima, saya tidak merasa senang atau puas. Hanya ada perasaan hampa. Semuanya telah berakhir. Tapi, apakah ini benar-benar akhir? Akankah orang yang terbiasa dengan kekuasaan, ketika terpojok, begitu saja mengakui kekalahannya? Firasat buruk mulai muncul di hati saya. Firasat buruk saya segera menjadi kenyataan. Orang seperti Bima Prakoso, yang hidup di puncak kekuasaan dan kesombongan, tidak pernah mudah menerima kekalahan. Ketika terpojok dan tidak ada lagi yang bisa hilang, seseorang cenderung melakukan hal-hal yang paling bodoh dan nekat. Seminggu setelah perusahaan Bima resmi bangkrut, ketika kehidupan saya dan orang tua di desa mulai kembali tenang, mereka datang. Suatu sore, saat saya sedang membantu ibu menyiangi sayuran di teras,
sebuah taksi tua berhenti di depan gerbang rumah kami. Pintu mobil terbuka, dan dua sosok yang saya kenal turun. Bima dan ibunya. Penampilan mereka sangat menyedihkan. Bima, yang biasanya mengenakan setelan mahal dan selalu rapi, kini mengenakan kemeja lusuh dan celana pudar. Wajahnya pucat, janggutnya tidak terawat, dan matanya yang cekung karena kurang tidur tampak memerah. Ibu mertua bahkan lebih parah. Wanita yang selalu berpenampilan glamor dengan barang-barang bermerek itu kini mengenakan daster lusuh. Wajahnya tanpa riasan tebal menampakkan gurat-gurat lelah dan tua. Mereka tampak seperti pengemis yang datang mencari harapan terakhir. Melihat mereka, perasaan campur aduk muncul di hati saya. Lebih banyak rasa getir dan sedikit kasihan daripada amarah. Tapi saya tahu saya tidak boleh lemah. Ibu, melihat mereka, segera bangkit dan mencoba menutup gerbang. "Mau apa kalian ke sini? Rumah kami tidak menerima orang seperti kalian." Tapi Bima lebih cepat. Ia berlari dan menahan gerbang, lalu tiba-tiba berlutut di tanah. "Bu, ibu mertua, tolong. Izinkan saya bertemu Dewi," ia menangis. Air mata seorang pria yang jatuh mengalir di wajahnya yang pucat. Ibu mertua juga berlari dan berlutut di samping putranya, meratap, "Besan, kami yang salah. Tolong kasihanilah kami, izinkan kami bicara sekali saja dengan Dewi. Kami diusir dari Jakarta, tidak punya tempat tujuan." Keributan itu membuat para tetangga mulai berkumpul. Mereka berbisik-bisik dan menunjuk-nunjuk. Ayah, yang berada di dalam rumah, keluar. Ia menatap ibu dan anak yang berlutut di depan gerbang itu tanpa ekspresi. Akhirnya, mungkin karena tidak ingin membuat keributan di depan para tetangga, ayah memberi isyarat pada ibu untuk membuka gerbang, biarkan mereka masuk. Suara ayah tenang. Bima dan ibunya tampak gembira. Mereka segera bangkit, membersihkan debu di pakaian mereka, dan masuk ke halaman. Begitu masuk ke halaman dan melihat saya, Bima berlari dan mencoba memeluk kaki saya, tetapi saya mundur selangkah untuk menjaga jarak. Dewi, aku minta maaf," ia mulai menangis lagi. "Aku salah. Aku memang bajingan. Aku tidak menghargaimu. Tolong, maafkan aku sekali ini saja. Kita mulai lagi dari awal, ya?" Ibu mertua juga ikut menimpali dengan panik. "Iya, Dewi, ini semua salah Mama. Mama yang jahat padamu. Tolong maafkan Bima dan Mama. Kembalilah. Putraku tidak bisa hidup tanpamu." Mereka memainkan drama untuk mencari simpati dengan sempurna. Air mata dan kata-kata maaf yang memilukan. Jika saya adalah Dewi yang dulu, mungkin hati saya akan goyah dan percaya bahwa mereka benar-benar menyesal. Tapi Dewi yang sekarang berbeda. Saya menatap mereka dengan mata dingin, tanpa goyah sedikit pun. Apakah kalian pikir dengan beberapa tetes air mata dan beberapa kata maaf, semua yang telah kalian lakukan bisa terhapus? Kata saya dengan suara yang sangat tenang. Kalian tahu? Lebam di tubuhku mungkin sudah hilang, tapi luka di hatiku tidak akan pernah sembuh seumur hidup. Tidak, Dewi, Bima buru-buru menyanggah. Aku benar-benar menyesal. Aku sudah kehilangan segalanya. Perusahaan, rumah, uang, tidak ada apa-apa lagi. Sekarang yang kumiliki hanya kamu. Kamu satu-satunya harapanku. Jadi itu alasannya. Ia datang mencari saya bukan karena penyesalan tulus atau cinta, tetapi karena ia telah kehilangan segalanya, dan ia pikir saya adalah tali terakhir yang bisa ia pegang. Aku tidak mengerti, lanjut Bima dengan suara bingung. Bagaimana semua ini bisa runtuh begitu cepat, hanya dalam 3 hari, seolah-olah ada tangan tak terlihat yang mengendalikan semuanya. Aku hanya tidak beruntung, Dewi. Sangat tidak beruntung. Tolong, dampingi aku melewati masa sulit ini, ya. Denganmu, aku pasti bisa bangkit lagi. Tidak beruntung? Saya tertawa sinis. Anda benar-benar berpikir ini hanya karena ketidakberuntungan, Pak Bima? Mereka masih tidak tahu apa-apa. Mereka dengan naif percaya bahwa kejatuhan mereka hanya karena nasib sial. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa orang yang menebar jaring tak terlihat itu adalah petani tua dan sederhana yang ada di depan mata mereka.
Permohonan dan tangisan mereka berlanjut selama hampir 1 jam. Mereka memohon atas nama ikatan pernikahan, lalu mengancam dengan masa depan saya. Kalau kamu menceraikanku, kamu juga akan sulit menikah lagi. Siapa yang mau dengan janda? Tapi semuanya sia-sia. Hati saya sudah membeku. Orang tua saya juga hanya berdiri diam, membiarkan saya menyelesaikan masalah ini sendiri. Akhirnya, menyadari semua upaya mereka sia-sia, mereka harus pergi dengan kegagalan dan keputusasaan. Setelah taksi yang mereka tumpangi menghilang, saya terduduk di kursi. Seluruh tenaga saya terkuras. Pertarungan ini lebih melelahkan daripada pukulan manapun yang pernah saya alami. Tapi saya tahu ini perlu. Saya harus memutuskannya dengan tegas untuk memulai hidup baru. Saya pikir setelah kegagalan hari itu, Bima dan ibunya akan menyerah, tapi tidak. Terpojok, mereka menjadi lebih tidak tahu malu dan nekat. Beberapa hari kemudian, mereka datang lagi. Kali ini tidak hanya memohon, tetapi membuat keributan hingga seluruh desa mendengarnya. Ibu mertua duduk di depan gerbang rumah kami, menangis dan mengadu kepada para tetangga. Ia mengarang cerita yang sangat menyedihkan, bahwa saya adalah menantu durhaka yang membawa lari semua harta keluarga dan mencampakkan suaminya begitu ia jatuh miskin. Bahkan ia mengatakan saya bersekongkol dengan orang luar untuk mencelakai suaminya, menggunakan guna-guna untuk menghancurkan bisnis putranya. Kebohongan yang tidak masuk akal itu membuat desa yang tenang menjadi gempar. Para tetangga mulai memandang saya dan keluarga saya dengan tatapan berbeda. Ada yang percaya, ada yang tidak, tetapi gosip semakin kencang. Saya merasa marah dan sakit hati, rasanya ingin lari keluar dan membongkar wajah asli wanita itu di depan semua orang. Tapi ayah menahan saya. Biarkan saja, kata ayah dengan tenang. Kita tidak bisa menutup mulut semua orang. Semakin diladeni, mereka akan semakin menjadi-jadi. Diamkan saja, kebenaran suatu saat akan menemukan suaranya sendiri. Dan ayah memutuskan bahwa sudah saatnya untuk mengakhiri drama ini. Ayah menelepon Bima, memanggilnya dan ibunya ke rumah untuk berbicara terakhir kalinya. Pertemuan terakhir itu terjadi pada suatu sore. Tidak ada lagi keributan, tidak ada lagi air mata. Hanya kami berempat yang duduk berhadapan di ruang tamu. Ayah, yang duduk di kursi utama, tidak memarahi atau menyalahkan. Ia hanya dengan tenang menyeduh teh dan menuangkannya ke cangkir kami masing-masing. Sikapnya begitu santai dan berwibawa, bukan seperti seorang petani yang menghadapi direktur dan istrinya dari kota. Bima dan ibu mertua duduk di seberang dengan wajah tegang dan cemas. Mereka tidak tahu vonis apa yang akan dijatuhkan oleh pria tua di depan mereka. Setelah selesai menuang teh, ayah perlahan membuka mulut. Suaranya tidak keras, tetapi memiliki bobot aneh yang membuat ruangan terasa membeku. Saya memberimu waktu 5 tahun, ayah berkata tanpa menatap Bima, melainkan pada cangkir teh di depannya, 5 tahun untuk memperlakukan putriku dengan baik. Bima tersentak dan menatap ayah. Saat aku menyerahkan putriku padamu, aku bilang, keluarga kami miskin dan tidak bisa memberikan apa-apa. Harta terbesarku hanyalah putriku satu-satunya. Aku percaya kamu akan menghargai, mencintai, dan melindunginya. Aku berharap kamu akan memberinya kehidupan yang bahagia. Ayah berhenti sejenak, menyesap tehnya, lalu melanjutkan. Suaranya sedikit merendah, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu tidak memberinya kebahagiaan, hanya penderitaan dan air mata. Kamu memukulnya, menghinanya, menginjak-injak cinta dan pengorbanannya. Apakah sebagai seorang ayah, aku bisa diam saja melihat putriku diperlakukan seperti itu? Saat itulah ayah mengangkat kepala dan menatap lurus ke mata Bima. Tatapan yang tajam dan berwibawa, yang membuat Bima ketakutan dan menundukkan kepala. Kejadian yang menimpa perusahaanmu selama 3 hari terakhir. Apakah kamu pikir itu hanya karena nasib sial? Bima dan ibu mertua menatap ayah dengan kaget. Itu adalah peringatan, suara ayah sedingin es. Peringatan bahwa putriku bukanlah orang yang bisa kamu injak-injak seenaknya. Peringatan bahwa di belakangnya, meskipun tidak ada uang atau kekuasaan, ada seorang ayah tua yang tahu cara melindungi putrinya. Dan itu adalah hukuman. Hukuman atas kekerasan dan kesombonganmu. Kamu hanya menuai apa yang kamu tanam. Itulah hukum keadilan dalam hidup.
Ayah tidak menyebutkan satu kata pun tentang identitas aslinya atau jaringannya yang berkuasa. Ia hanya berbicara sebagai seorang ayah, tetapi kata-katanya ribuan kali lebih berat daripada ancaman apapun. Ibu mertua dan Bima pucat pasi, tidak bisa berkata apa-apa. Mereka akhirnya sadar. Kejatuhan mereka bukan karena takdir, tetapi karena ulah mereka sendiri. Mereka telah mengusik orang yang seharusnya tidak pernah mereka usik. Ayah meletakkan cangkir tehnya dan berkata, seperti vonis terakhir. Sekarang, tanggung sendiri akibat perbuatan kalian. Jangan pernah muncul lagi di hadapan putriku. Hidup kalian tidak ada hubungannya lagi dengan keluarga kami. Kata-kata ayah yang tenang namun berbobot itu secara resmi mengakhiri segalanya. Bima dan ibunya benar-benar hancur. Mereka tidak bisa lagi memohon atau membuat keributan. Mereka hanya bisa gemetar ketakutan, menerima kenyataan yang kejam, mereka kalah. Dengan sangat telak, vonis ayah yang tenang namun berbobot itu mengakhiri segalanya. Bima dan ibunya membeku di tempat, seperti terpidana mati yang menunggu eksekusi. Kesombongan dan kebrutalan mereka lenyap, yang tersisa hanyalah ketakutan dan penyesalan yang terlambat. Mereka sadar bahwa petani pendiam dan sederhana di depan mereka bukanlah sosok yang mereka kira. Mereka telah mengusik harimau yang sedang tidur, dan kini harus menanggung akibatnya. Setelah keheningan yang menyesakkan, Bima yang pertama kali bergerak. Ia perlahan bangkit, lalu tiba-tiba berlutut di depan ayah. "Bapak, ayah. Saya yang salah. Saya memang bajingan. Saya tidak menghargai Dewi, saya telah menyakitinya. Tolong maafkan saya. Beri saya satu kesempatan lagi untuk memulai dari awal." Ia menangis. Air mata ketakutan dan keputusasaan mengalir di wajahnya yang pucat. Ibu mertua juga buru-buru ikut berlutut. "Besan, tolong. Ini semua salah saya. Saya yang salah mendidik putra saya. Saya yang selalu membelanya. Tolong kasihanilah kami, maafkan kami sekali ini saja. Kami sudah kehilangan segalanya. Jangan dorong kami ke jalan buntu." Mereka kembali memulai drama mencari simpati. Tetapi kali ini bukan untuk memenangkan saya kembali, melainkan untuk memohon belas kasihan ayah. Namun, ayah hanya dengan tenang meminum tehnya, tidak goyah sedikit pun. Ia tidak menyuruh mereka berdiri, tidak berkata apa-apa. Keheningan ayah lebih menakutkan daripada vonis apapun. Melihat ayah tidak bereaksi, mereka beralih kepada saya. Dewi, tolong bicaralah pada ayahmu." Bima merangkak mendekati saya, mencoba memegang kaki saya. "Katakan padanya kamu sudah memaafkanku. Ya? Hanya kamu yang bisa menolongku sekarang." Saya mundur selangkah, menghindari sentuhannya. Saya menatapnya, pria yang pernah menjadi suami saya, pria yang bersumpah akan mencintai saya seumur hidup. Hati saya tidak merasakan apa-apa lagi. Tidak ada cinta, tidak ada benci, hanya ketidakpedulian yang dingin. Saya tahu, sudah saatnya saya mengakhiri semuanya dengan tangan saya sendiri. Saya masuk ke dalam kamar, lalu kembali dengan sebuah amplop coklat. Saya meletakkannya di atas meja, tepat di depan Bima. "Minta tolong padaku?" kata saya dengan suara yang anehnya tenang. "Baiklah. Akan kutolong. Tanda tangani ini." Bima dan ibu mertua mengangkat kepala dan menatap amplop itu. Itu adalah surat gugatan cerai yang telah saya siapkan sejak lama. "Cerai." Bima tampak hancur. "Dewi, kamu benar-benar mau meninggalkanku?" "Meninggalkan?" Saya tersenyum tanpa emosi. "Yang meninggalkan adalah Anda, Pak Bima. Anda meninggalkan saya sejak hari pertama Anda mengangkat tangan pada saya. Anda meninggalkan saya saat Anda diam saja membiarkan ibu Anda menghina saya, dan Anda dengan kejam membuang saya pada malam hujan yang mengerikan itu. Saya yang hari ini telah sepenuhnya sadar dan lebih kuat. Saya bukan lagi Dewi yang lemah. Saya sadar, pernikahan kita adalah kesalahan sejak awal. Sebuah hubungan yang dibangun di atas kebohongan, ketidaksetaraan, dan kekerasan. Tidak ada cinta, tidak ada rasa hormat. Itu adalah neraka, dan saya tidak bisa hidup di neraka itu lagi. Tanda tangani, saya menunjuk surat itu. Itu satu-satunya cara saya bisa menolongmu, membebaskanmu,
dan membebaskan diriku sendiri. Bima menatap surat itu, lalu kembali menatap saya. Matanya penuh permohonan dan penyesalan. Dewi, tolong, aku salah. Aku akan berubah, aku janji. Beri aku satu kesempatan terakhir. Kesempatan? Saya tertawa lagi. Saya sudah memberimu terlalu banyak kesempatan, Pak Bima. Saya memberimu 5 tahun hidup saya, masa muda saya. Tapi apa yang Anda lakukan? Anda hanya menginjak-injaknya. Sekarang tidak ada lagi kesempatan. Semuanya sudah berakhir. Ibu mertua, melihat putranya akan kehilangan segalanya, berteriak. Dasar perempuan ular. Kamu bersekongkol dengan ayahmu untuk menghancurkan putraku, menghancurkan keluarga kami. Kamu juga tidak akan selamat. Diam. Ayah, yang sedari tadi diam, tiba-tiba memukul meja dengan keras. Suara brak, itu membuat ibu dan anak itu terkejut dan terdiam. Masih punya tenaga untuk bicara seperti itu? Siapa yang membuat putramu jadi seperti ini? Pembiaran dan pembelaanmu. Keserakahan dan kejahatanmu. Kamu tidak punya hak menyalahkan putriku. Lalu ayah menoleh ke arah saya, dengan suara yang jauh lebih lembut. Dewi, kamu masuk saja ke dalam. Biar ayah yang selesaikan ini. Saya mengangguk, berbalik, dan masuk ke dalam kamar. Saya tidak mau melihat wajah kedua orang itu sedetik pun lagi. Dari luar, terdengar suara ayah yang setegas baja. Bima Prakoso, dengarkan baik-baik. Putriku masih terlalu baik padamu. Kalau itu aku, perbuatanmu pada putriku tidak akan berakhir hanya dengan kebangkrutan. Tanda tangani surat itu satu-satunya jalan agar kamu selamat. Kalau tidak, aku tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi padamu selanjutnya. Kata-kata ayah bukanlah ancaman langsung, tetapi memiliki bobot yang sangat berat. Bima, yang sudah tidak punya apa-apa lagi, tidak punya posisi untuk menawar. Akhirnya, ia harus menerima takdirnya. Beberapa saat kemudian, ayah masuk ke dalam kamar. Di tangannya ada surat cerai yang sudah ditandatangani oleh keduanya. Sudah selesai, nak, kata ayah dengan suara sedikit lelah. Sekarang kamu benar-benar bebas. Saya menatap tanda tangan Bima yang ditulis dengan tergesa-gesa. Hati saya terasa hampa. Sebuah pernikahan telah berakhir, sebuah babak lama dalam hidup saya telah ditutup. Tidak ada kegembiraan seorang pemenang, tidak ada penderitaan seorang pecundang, hanya ada ketenangan yang aneh. Saya tahu, hidup saya akan beralih ke babak baru. Di sana, tidak akan ada lagi pukulan, tidak ada lagi air mata penghinaan. Hanya akan ada sinar matahari dan tawa. Epilog dan pelajaran hidup. Surat cerai yang ditandatangani Bima menjadi titik akhir resmi bagi pernikahan saya yang seperti neraka. Proses selanjutnya ditangani dengan cepat melalui pengacara ayah. Hari ketika saya menerima putusan dari pengadilan yang menyatakan saya adalah wanita bebas, hati saya tidak merasakan gejolak apapun. Semuanya berlalu begitu ringan, seolah saya akhirnya terbangun dari mimpi buruk yang panjang. Saya tidak kembali ke Jakarta. Saya memutuskan untuk tinggal di kampung, bersama orang tua saya. Setelah melalui berbagai badai, saya sadar tidak ada tempat di dunia ini yang lebih damai dan aman selain rumah kecil saya, dalam dekapan hangat orang tua. Dengan sedikit uang tabungan dari masa kerja sebelum menikah, saya merenovasi rumah orang tua dan menambahkan beberapa fasilitas. Saya juga membuka tempat belajar kecil di rumah untuk anak-anak desa. Bukan pekerjaan yang menghasilkan banyak uang, tetapi itu memberi saya kegembiraan dan perasaan berguna. Setiap hari, mendengar tawa dan suara anak-anak membaca, hati saya terasa hangat dan damai. Hidup saya mengalir dengan tenang. Luka di tubuh saya perlahan sembuh, dan meskipun luka di hati mungkin tidak akan pernah hilang sepenuhnya, ia tidak lagi terasa nyeri setiap kali cuaca buruk. Saya belajar untuk hidup berdampingan dengan masa lalu, bukan untuk menyalahkan diri sendiri, tetapi sebagai pengingat untuk menghargai kehidupan saat ini dan untuk selalu menjadi kuat. Kadang-kadang, saya mendengar kabar tentang Bima dan keluarganya. Setelah bangkrut dan bercerai, Bima harus menjual sisa-sisa hartanya untuk membayar utang. Kabarnya, ia hidup susah sebagai kuli kasar. Ibunya, setelah mengalami guncangan hebat,
jatuh sakit dan kesehatannya terus menurun. Mereka membayar harga yang sangat mahal atas perbuatan mereka. Mendengar kabar itu, tidak ada rasa puas di hati saya. Hanya ada rasa getir akan hukum karma dalam kehidupan. Para pelanggan sekalian, demikianlah perjalanan saya yang penuh air mata dan penderitaan akhirnya berakhir. Terima kasih telah berjalan bersama saya melalui terowongan panjang dan gelap ini, dan berempati dengan rasa sakit saya. Ketika semuanya berlalu, dan saya menemukan kehidupan baru di bawah langit yang damai, saya menyadari bahwa ini bukan hanya kisah pribadi, tetapi masalah yang harus kita renungkan bersama. Kisah ini bukanlah sekadar pengaduan tentang kekerasan dalam rumah tangga atau balas dendam yang memuaskan dari seorang ayah yang berkuasa. Jika dilihat lebih dalam, ini adalah peringatan menyakitkan tentang sisi gelap pernikahan dan batas tipis antara cinta dan hasrat untuk memiliki. Dan ini berisi pelajaran mendalam yang harus kita semua renungkan dalam hidup kita. Pelajaran terbesar dan paling menyakitkan dari kisah ini adalah peringatan tegas terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga. Para pelanggan sekalian, kekerasan tidak akan pernah bisa menjadi ekspresi cinta. Itu adalah ekspresi keegoisan, pemikiran patriarkal, kepengecutan, dan jelas merupakan kejahatan. Bima mungkin pada awalnya mencintai saya. Tetapi cinta itu dengan cepat berubah menjadi hasrat posesif dan kontrol yang menyimpang. Ia percaya bahwa ia memiliki hak untuk mendidik istrinya dengan pukulan, hak untuk melampiaskan amarahnya pada tubuh istrinya. Perkataan ibu mertua, "Dia memukulmu karena dia sayang," adalah salah satu pemikiran paling berbahaya dan beracun yang masih ada di masyarakat kita. Tidak ada cinta yang bisa diungkapkan dengan lebam, air mata, dan ketakutan. Itu bukan cinta, itu penyiksaan. Kesabaran dan keheningan seorang wanita bukanlah kebajikan untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Itu adalah tindakan membiarkan dan mendorong kejahatan yang hanya akan membuat pelaku menjadi lebih kejam. Kisah saya adalah permohonan tulus kepada semua wanita yang mengalami penderitaan yang sama, jangan pernah diam. Keheningan Anda tidak akan membuat pelaku menyesal. Sebaliknya, itu akan membuatnya percaya bahwa tindakannya dapat diterima. Beranikan diri untuk bersuara. Carilah bantuan dari keluarga, teman, organisasi sosial, dan hukum. Anda tidak pernah sendirian, dan Anda berhak hidup tanpa pukulan dan air mata, dalam rasa hormat dan keamanan. Meninggalkan suami yang kasar, bukanlah sebuah kegagalan. Itu adalah tindakan paling berani untuk menyelamatkan hidup Anda. Selanjutnya, kisah ini memberikan pelajaran mendalam tentang kekuatan cinta luar biasa seorang ayah. Ayah saya, Hartono, adalah orang yang sangat istimewa. Dia bukan direktur kaya yang bisa memberikan kehidupan mewah bagi putrinya. Dia hanyalah seorang petani tua yang pendiam dan lelah. Tetapi di balik penampilan biasa itu, ada cinta tak terbatas untuk anaknya dan kekuatan terpendam yang tidak bisa dibayangkan siapapun. Ketika melihat luka di tubuh putrinya, ayah tidak menangis atau memarahi. Ia mengubah penderitaannya menjadi tindakan. Panggilan telepon ayah bukanlah penyalahgunaan kekuasaan. Itu adalah perwujudan keadilan bagi putrinya, berdasarkan kepercayaan dan hubungan yang dibangun melalui pengorbanan dan pengabdian seumur hidup. Ayah mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati seorang pria, seorang ayah, tidak bergantung pada jumlah uang yang dimilikinya, tetapi pada seberapa besar ia bisa melindungi keluarganya. Cinta seorang ayah kadang-kadang diekspresikan melalui tindakan diam-diam, bukan kata-kata manis. Pakaian usang ayah, uang lecek yang ia selipkan di tangan saya, dan keheningan yang menakutkan saat putrinya terluka. Semua itu adalah wujud lain dari cinta yang agung. Kisah ini juga memberikan pencerahan bagi kita sebagai anak. Terkadang, karena sibuk dengan kehidupan kita sendiri atau karena tidak ingin orang tua khawatir, kita menyembunyikan penderitaan kita. Tetapi kita harus ingat, keluarga dan orang tua adalah tempat perlindungan yang paling damai dan penyangga yang paling kokoh. Dimanapun kita jatuh, jangan ragu untuk kembali. Jangan ragu untuk berbagi. Pelukan orang tua selalu cukup luas dan hangat untuk melindungi kita dari segala badai. Terakhir, pelajaran yang ingin saya bagikan adalah jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya. Bima dan ibunya melakukan kesalahan fatal dengan meremehkan ayah saya. Mereka hanya melihatnya sebagai orang tua kampungan yang sederhana,
dan dengan sombong melontarkan kata-kata menantang. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa di balik jaket usang itu tersembunyi martabat seorang kolonel yang heroik. Ini memberikan pelajaran mendalam tentang kerendahan hati. Jangan pernah gegabah menilai atau meremehkan siapapun. Kita tidak pernah tahu kehidupan seperti apa yang telah mereka jalani, hubungan apa yang mereka miliki, dan kekuatan terpendam apa yang mereka simpan. Kesombongan dan penghinaan terhadap orang lain pada akhirnya hanya akan membawa kehancuran, seperti yang dialami Bima. Para pelanggan sekalian, setiap kehidupan kita adalah sebuah cerita. Ada cerita yang tenang, tetapi ada juga yang penuh badai. Yang penting bukanlah apa yang kita alami, tetapi bagaimana kita menghadapinya dan pelajaran apa yang kita dapatkan. Kisah saya adalah kisah yang menyakitkan, tetapi juga kisah tentang keberanian, cinta ayah yang mulia, dan keyakinan pada keadilan. Semoga melalui kisah ini, kita semua bisa belajar untuk hidup lebih tegar, melindungi orang-orang yang kita cintai, dan memiliki kerendahan hati untuk menghargai setiap orang di sekitar kita. Kisah ini disusun ulang berdasarkan kisah nyata, dan semua karakter serta latar belakang telah dianonimkan dan diadaptasi. Para pelanggan setia kanal Senja Damai, terima kasih telah menemani hingga akhir cerita yang panjang ini. Jika kisah ini memberikan sedikit getaran di hati Anda, jangan ragu untuk menekan tombol berlangganan dan suka. Setiap dukungan hangat dari Anda menjadi kekuatan besar bagi kami untuk menciptakan cerita yang lebih dalam dan bermakna. Semoga kedamaian dan kebahagiaan selalu menyertai kehidupan Anda semua. Dan semoga Anda memiliki hati yang tegar yang tidak akan pernah patah di hadapan cobaan apapun. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Terima kasih.